Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, yang saya hormati seluruh ketua cabang PGRI se-Kabupaten Banyumas, yang saya hormati Ketua PGRI cabang Purwokerto Utara serta rekan-rekan pengurus, dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin khususnya anggota PGRI Kabupaten Banyumas dimanapun berada. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan hari ke-21 Ramadan ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, bahkan diberi dengan nikmat yang tidak ternilai harganya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Pada sore hari ini, hari ke-21 Ramadan, kami dari PGRI cabang Purwokerto Utara berkesempatan hadir untuk sama-sama menuntut ilmu dalam ngaji virtual PGRI Kabupaten Banyumas. Sholawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kami dari PGRI cabang Purwokerto Utara akan menyampaikan sebuah tema, yaitu pentingnya waktu, yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Abu Bakar Zuhri SPDI dari SD Negeri 1 Bobosan. Kepada beliau Ustadz Abu Bakar Zuhri SPDI kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya pada kesempatan sore ini kita bisa mengikuti kegiatan kultum virtual kegiatan PGRI Kabupaten Banyumas. Tidak lain, ini adalah merupakan bagian dari nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur. Mudah-mudahan apa yang seperti yang kita tahu, janji Allah, apabila tatkala kita mau bersyukur, maka Allah akan tambahkan semua nikmat yang akan kita rasakan. Semoga saja kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mensyukuri atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Mengapa kita senantiasa mengharapkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena seandainya kita mengandalkan amal yang kita laksanakan, ibadah yang kita lakukan belum seberapa. Itu apabila dihitung, belum kejelekan-kejelekan yang senantiasa menghiasi tingkah kita, itu yang akan senantiasa menggerogoti kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan. Oleh karena itu, satu harapan yang senantiasa kita panjatkan adalah mengharapkan syafaat dari beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Mudah-mudahan kita semua termasuk yang akan mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan sore ini kami akan menyampaikan kultum tentang pentingnya waktu. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang pertama, Allah bersumpah demi waktu, karena waktu yang selama ini kita geluti ini adalah menjadi barometer untuk kegiatan yang kita laksanakan. Waktu terbagi menjadi 3. Ada waktu yang lalu, ada waktu sekarang, dan ada waktu yang akan datang. Tentunya ketika kita berada di era sekarang, di zaman sekarang, yang dikenang adalah waktu-waktu yang sudah berlalu. Agar supaya waktu yang kita gunakan akan dikenang terus kebaikannya, maka kita senantiasa berbuat baik. Secara tidak langsung adalah kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ayat kedua menerangkan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kita semua tatkala tidak memanfaatkan waktu dengan baik, betul adanya kita akan tergolong orang yang merugi. Namun disusul di ayat yang ketiga ada pengecualian. Ada 4 kelompok orang yang tidak akan masuk dalam kelompok golongan orang yang rugi. Illal ladzina aman. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang percaya, yang yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan bahwa Allah adalah merupakan sesembahan kita, Allah mengetahui kita walaupun kita tidak mengetahuinya. Satu di antara contohnya adalah kita mau melaksanakan ibadah puasa yang ketika kita pikir secara akal hanya membuang-buang waktu saja karena perut kita lapar, tenggorokan kita haus. Bagi orang-orang yang beriman, karena adanya ancaman dosa dan iming-iming pahala, itulah yang menjadi motivasi untuk melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana ketika kita tidak punya keyakinan, tidak punya keimanan, tentunya akan enggan melaksanakan pekerjaan puasa tersebut. Ini baru beberapa contoh yang diberikannya. Kemudian yang kedua adalah wa'amilus sholihati. Orang yang senantiasa beramal sholih. Beramal soleh tidak berarti harus memberikan uang yang banyak, melaksanakan sholat dengan banyak rokaatnya, begitu juga dengan puasa yang banyak hitungan harinya. Ketika kita menyingkirkan batu di tengah jalan saja itu adalah sebuah kebaikan. Menyingkirkan tali yang ada di tengah jalan adalah sebuah kebaikan. Amilus sholihat. Dengan niatan ketika ada batu di tengah jalan kita singkirkan. Mudah-mudahan orang yang lewat tidak akan tergelincir, apalagi motor yang melaju cepat tidak akan tergelincir. Bagaimana kalau seandainya ada batu di tengah jalan, kemudian tidak disingkirkan, ada orang lewat kesandung, kemudian begitu juga motor yang lewat akan tergelincir, jatuh, maka yang terjadi adalah malapetaka. Itu adalah kebaikan yang senantiasa kita laksanakan. Amilus sholihah. Masih banyak contoh pekerjaan atau amilus sholihah yang lain. Tentunya mumpung kita berada di bulan Ramadan, mari kita perbanyak amalan-amalan, karena setiap amalan yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini pahalanya akan dilipat gandakan. Kemudian yang ketiga, watawassaw bil haqqi. Orang yang tidak masuk dalam kelompok orang yang merugi adalah orang yang senantiasa tawassaw bil haqqi, yakni berwasiat tentang kebaikan atau saling mengingatkan untuk berbuat baik bagi orang lain.
Ketika kita melihat orang lain yang berbuat mungkar, kata Rasul, Bismillahirrahmanirrahim, marra minkum mungkaron falyukhayyir biyadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, wa illam yastati fa bi qalbihi fa huwa al-aqul iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka berusahalah untuk merubahnya dengan kekuatan tangan. Maka ketika dengan kekuatan tangan tidak mampu, dengan lisannya. Dan apabila dengan lisannya tidak mampu, adalah dengan hatinya. Dan itu adalah serendah-rendahnya iman. Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang keempat, termasuk golongan orang yang tidak akan merugi adalah tawasaw bis sabr, yakni orang yang senantiasa berwasiat untuk senantiasa menetapi kesabaran. Kesabaran ini biasanya ditujukan kepada orang yang sedang mendapatkan musibah. Musibah sekecil apapun, insya Allah tidak ada orang yang menghendakinya, jangankan yang besar. Oleh karena itu, ketika ada orang mendapatkan musibah, kita senantiasa mendekati orang tersebut untuk senantiasa bersabar, karena semua itu adalah datangnya dari Allah. Ada kalanya Allah memberikan cobaan, memberikan musibah kepada kita, bukan berarti tidak sayang, akan tetapi justru merupakan rasa sayangnya Allah itulah tatkala kita dalam kesenangan, kita lupa dengan Allah, kita jarang melafalkan lafal-lafal Allah atau kalimat thayyibah. Tetapi ketika kita sedang diuji sedikit cobaan, maka dari bibir kita akan terucap kalimat-kalimat thayyibah dengan sering mengucapkan lafal Allah, baik itu astagfirullah, la ilaha illallah ataupun sejenisnya. Itulah yang dimaksud Allah memberikan cobaan kepada kita. Oleh karena itu, orang yang sedang mendapatkan musibah bukan berarti orang yang tidak disayang oleh Allah, tapi malah justru sebaliknya. Tinggal kita bagaimana cara mensikapinya saja. Muslimin muslimat rahimakumullah, demikian tadi kultum singkat yang kami sampaikan pada kesempatan sore ini. Ada baiknya datangnya dari Allah, dan kami masih merasa banyak sekali kekurangan, dan itu adalah merupakan kekurangan dari pribadi saya sendiri. Oleh karena itu, mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi hikmah yang telah disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar Zuhri SPDI yang menyampaikan tentang pentingnya waktu. Di dalamnya mencakup sebuah hikmah tidak termasuk orang-orang yang merugi, yaitu satu, golongan orang-orang yang beriman, kedua, orang yang senantiasa beramal soleh, yang ketiga yaitu orang yang senantiasa menasehati untuk berbuat baik, dan yang keempat yang senantiasa menasehati untuk menetapi kesabaran baik dalam cobaan-cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah, demikianlah kultum atau ngaji virtual pada sore hari ini yang telah disampaikan oleh kami dari PGRI Cabang Purwokerto Utara. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber tadi membawa manfaat untuk kita semua dan menjadi sebuah nilai ibadah bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.